ada 2. Kemudian junior ada 8. Itu maksudnya adalah dari karyawan tersebut ada 8 orang yang junior. Dari 22 orang ternyata ada 8 orang yang junior. Kemudian yang kedua ada 14 orang yang senior. Jadi total casesnya atau total kasusnya kan ada 22. Berarti sudah betul. Kemudian number of runs ternyata ada 14. Dari situ didapatkan nilai Z adalah 1,099 dengan nilai signifikansi 0,272. Nah, kalau dibandingkan dengan alfa, maka ternyata nilainya itu lebih besar dari nilai alfa. Jadi kesimpulannya apa? Kalau lebih besar dari alfa, kesimpulannya apa? Diterima. Oke. Sudah mengerti yang ini? Run test. Bisa kan ngerjain run test? Untuk soal run test, kira-kira teman-teman sudah bisa? Alfa kan biasanya diketahui, Mbak. Pakai alfa berapa? Kemarin untuk sosial ada berapa alfa yang bisa digunakan? Ya, untuk mengingat kembali ada berapa alfa yang bisa digunakan untuk kasus sosial? 3, sebutkan. Tolong disebutkan biar nggak lupa. Untuk Mbak Prima 90 itu alfa bukan? Ayo, alfa lo ya. Alfanya masa 90%? Yang saya tanyakan tadi 10%. Sepuluh apa? 5%, 1%. Oke. Lanjut ke kegiatan belajar 2. Uji satu sampel menggunakan tes non-parametrik berskala nominal. Untuk pada uji satu sampel, pertanyaan yang ingin dijawab adalah apakah penarikan sampel yang kita lakukan berasal dari suatu populasi dengan distribusi yang telah ditentukan, atau dapat diketahui apakah ada perbedaan yang signifikan antara ukuran pemusatan antara sampel dengan populasi, atau antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan, atau antara proporsi hasil pengamatan dengan proporsi yang diharapkan. Nah, ingat ya, untuk yang uji untuk yang skala nominal tuh dicari apakah ada perbedaan antara ukuran pemusatan dengan sampel, ukuran pemusatan sampel dengan populasi, atau antara frekuensi hasil pengamatan dengan frekuensi yang diharapkan, atau antara proporsi hasil pengamatan dengan proporsi yang diharapkan. Nah, untuk menguji hal tersebut, itu ujinya dikenal dengan sebutan goodness of fit. Salah satu jenis dari goodness of fit
adalah chi-square. Simbolnya seperti ini, chi-square. Nah, pengujian ini dipergunakan pada kasus-kasus yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori yang tidak tumpang tindih, atau antara satu kategori dengan kategori yang lainnya itu berbeda. Nah, tapi kita perlu membedakan antara uji chi-square untuk satu sampel dan uji chi-square untuk melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel. Kalau yang ini berarti kita pakai yang uji chi-square untuk satu sampel. Untuk dalam uji satu sampel, nilai yang kita hitung adalah nilai dari setiap kategori yang ada. Sedangkan dalam uji hubungan yang kita hitung adalah nilai dari setiap sel. Perbedaannya dari uji chi-square yang satu sampel dengan uji chi-square yang melihat ada tidaknya hubungan antara dua variabel itu seperti tadi. Oke, seperti slide 13. Kita masuk ke chi-square of goodness of it. Uji chi-square ini digunakan untuk variabel berskala nominal dengan jumlah sampel yang besar. Rumusnya seperti ini, chi-square itu sama dengan sigma O min E kuadrat dikurangi E, di mana O adalah observed value atau frekuensi hasil pengamatan, sedangkan E adalah expected value atau frekuensi harapan. Nilai E ini tuh diperoleh dengan cara membagi seluruh jumlah pengamatan dengan banyaknya kategori yang ada dalam variabel yang diteliti. Nanti untuk tahu mendapatkan nilai E-nya ini nanti kita lihat di contoh ya. Sedangkan derajat bebas itu diperoleh dari jumlah kategori yang ada dikurangi 1. Oke, masih ingat kan derajat bebas yang dulu n-1. Nah, untuk rumusan hipotesisnya itu adalah sebagai berikut. Untuk yang pertama, H0 itu frekuensi kategori 1 sama dengan frekuensi kategori 2 sama dengan frekuensi kategori N sama dengan 1 dibagi jumlah kategori yang ada. Kemudian yang H1 tidak sama dengan, sama seperti yang H0 cuma diganti tidak sama dengan. Sedangkan untuk kasus proporsi, maka rumusan hipotesisnya seperti yang ada di halaman 7.13. Untuk yang kedua, uji hipotesis yang kan ada dua. Yang pertama itu mengenai frekuensi, yang kedua itu mengenai proporsi. Contohnya, ada di halaman 7.13. Coba di sini. Dari hasil temuan di lapangan mengenai berapa banyak remaja yang menonton pertunjukan musik dengan berbagai aliran, didapatkan hasil sebagai berikut. Yang pertama, dia suka baca novel, itu ada 31 orang. Yang kedua, cerita bergambar 19 orang, cerita pendek 19 orang, cerita bersambung 25 orang, kartun 41 orang. Jumlahnya adalah 135 orang. Nah, nilai E-nya ini adalah 135 dibagi 5. 5 dari mana? Ada yang tahu? Ada yang tahu nilai 5 itu dari mana? Kalau 135 kan